Pemirsa, arsitektur tradisional Bali memiliki ciri khas unik yang membuatnya dikenal di mancanegara. Namun di era modern, di mana perkembangan sosial budaya telah atau lebih global akibat pengaruh dari luar, penggunaan bentuk arsitektur dan ornamen khas Bali kian tergerus. Nah, apa pengaruhnya terhadap keberadaan arsitektur Bali? Style arsitektur Bali kian pudar. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau adalah Rektor Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat. Tambah glowing, Prof. Datang dari luar, Prof. Ini ada ilmu yang akan di-sharingkan nantinya, Prof, di Bali. Baik, terima kasih Prof. Ya sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja STMT. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwi Jendra. Om Swastiastu, Pak Dekan. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih, Pak Dekan. Dan paling muda di sini ada mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Dwi Jendra. Ada Gede Sunarto. Om Swastiastu, Gede. Om Swastiastu, Pak. Sehat selalu ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, dan tentunya kalau kita berbicara tentang style arsitektur Bali kian pudar. Nah, ini yang akan kita bahas pada dialog Merah Putih kali ini. Prof, kalau kita berbicara tentang arsitektur tradisional khas Bali ini sendiri, bagaimana Prof melihat nih eksistensi arsitektur tradisional Bali saat ini, Prof? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin memulai dulu dari arsitektur itu sendiri, karena menurut pemikiran saya sebagai seorang sosiolog gitu, bahwa arsitektur ini hanya merupakan satu nilai-nilai budaya yang dimunculkan karena ada interaksi antara manusia pada saat itu dengan alamnya gitu. Jadi waktu itu, nah sehingga dari interaksi antara alam dan manusia yang sesuai dengan kebutuhannya atau ingin mencapai kebutuhannya di masa-masa mendatangnya, itu muncullah pola pikir. Nah dari pola pikir ini kemudian ada satu gagasan-gagasan, ada ide-ide sehingga memunculkan satu bentuk. Jadi bisa dalam bentuk arsitektur itu, bisa juga dalam satu yang abstrak gitu. Nah sehingga saya melihatnya bahwa arsitektur ini muncul karena adanya proses interaksi itu. Jadi interaksi antara manusia dengan manusia secara individu, kemudian manusia dengan kelompoknya yang ada dalam satu ruang, dalam satu wilayah. Untuk apa mereka berinteraksi? Karena mereka menginginkan ada satu tujuan yang dicapai secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu begitu berbicara dalam satu ruang, mulai dari skop yang kecil, misalnya komunikasi lokal, di sanalah kemudian muncul pemikiran. Ada pemikiran tentang tata letak, tata bentuk gitu. Nah, dari tata letak, tata bentuk inilah kemudian manusia-manusia pada saat itu berpikir bagaimana cara memanfaatkannya. Ruang yang dimiliki itu ditata untuk bisa memenuhi kebutuhan atau yang namanya keinginan-keinginan sesuai dengan perilaku sosial masyarakat waktu itu, kemudian dikaitkan dengan lembaga-lembaga sosial atau peranata sosial yang ada pada saat itu. Nah, di sanalah kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran. Muncul kemudian bahwa karena dalam satu ruang itu harus ditata, pada zaman itu belum bermunculan adanya ilmu pengetahuan teknologi yang modern sampai saat ini. Tetapi mereka memiliki satu pikiran-pikiran yang sederhana untuk mengatur itu. Menata letaknya, menata bentuk-bentuknya, posisinya. Sehingga dilandasilah waktu itu dengan adanya nilai-nilai, norma-norma sosial yang mengatur kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan di beberapa komunitas sosial atau sekarang di beberapa daerah di Indonesia atau di dunia itu akan memiliki arsitektur yang berbeda-beda. Karena pola interaksi masyarakat itu juga berbeda-beda. Landasannya adalah nilai dan norma. Nah, kalau misalnya kita di Bali, jadi saya melihatnya ada yang melihat ada nilai norma untuk
pencanangan gitu. Jadi ada rancangannya, kemudian ada tapaknya. Nah ini yang sering itu disampaikan dulu oleh Pak Wagub, Pak Chow Ace, itu asta bumi. Nah itu diatur karena kita di Bali melihat ada 8 arah mata angin. Nah ini semua sudah diatur tata letaknya dalam skup yang besar, misalnya Bali dalam satu wilayah. Kemudian ada juga nilai-nilai yang dilakukan dalam implementasinya, itu yang kita kenal asta kosala kosali. Itu yang lebih sederhana. Dan bahkan di Bali, arsitektur yang di Bali ini ada nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur untuk bahan bangunannya. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai atau norma yang mengatur untuk ritual dalam persiapan dan pelaksanaan sampai kemudian terakhir pembangunannya. Nah, kembali lagi bahwa nilai-nilai inilah yang menentukan arsitektur itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita bicara pada ilmu sosiologi dikaitkan dengan budaya kemudian muncul arsitektur ini, maka kembali bahwa nilai-nilai yang dimunculkan oleh manusia-manusia itu akan diatur oleh norma-normanya. Nah, sehingga pada saat itu yang paling sederhana ukuran bagi manusia-manusia zaman itu yang ada di Bali, mereka mengukur dengan dirinya sendiri. Semua ada dalam tubuhnya, hitung-hitungannya ada dalam tubuhnya. Misalnya mau pakai ukuran jari, ukuran misalnya sikut dan lain sebagainya, semua itu ada gitu. Lalu mereka memunculkan dari pola pikirnya. Dari pola pikir itu memunculkan satu, ada hubungan yang ke atas, kemudian ada yang dengan sesamanya, kemudian ada dengan yang di bawahnya. Kalau misalnya arsitektur Bali ini saya kaitkan dengan nilai-nilai atau filosofi masyarakat Bali itu adalah Trihita Karana. Jadi hubungan yang selaras, karena sekali lagi bahwa arsitektur ini adalah untuk menata letak bentuk agar terjadi hubungan yang seimbang, selaras, sehingga kalau saya kaitkan dengan Trihita Karana, ini dia masuk. Kemudian hubungan dengan manusia, kenapa dengan manusia? Karena manusia lah yang akan memanfaatkan semuanya. Begitu misalnya ada satu pikiran ke atas, itu dekat misalnya dengan Tuhannya, atau ada pola pikir di sana memunculkan satu bentuk tertentu. Katakanlah misalnya ada bentuk nanti dari Pak Dekan menyampaikan ada banyak satu ornamen bentuk-bentuk yang didasarkan pada arsitektur Bali itu sendiri. Kemudian ada yang di bawah gitu. Nah, sehingga bagi ukuran-ukuran tubuh manusia pun juga menjadi bagian dari arsitektur itu sendiri. Misalnya kepala yang sering kita sebut di desa itu ada yang di bagian hulu, bagian tengah, bagian teben. Nah, ini yang menata semua. Apa itu? Kembali ada nilai-nilai. Nah, sehingga bagi saya begitu nilai-nilai luhur ini dikembangkan oleh leluhur kita, kemudian memiliki satu nilai yang sangat kuat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya sampai saat ini, maka kita wajib untuk melestarikannya. Kita jaga itu. Kenapa kita jaga? Karena terpaan dari luar, arsitektur dari luar ini juga sudah akan masuk. Kita tidak akan bisa menolak masuknya budaya-budaya dari luar. Dan ini sudah terbukti di Bali, sudah mulai banyak ada arsitektur-arsitektur yang berasal dari luar Bali, dan bahkan dari luar Indonesia, misalnya stylenya yang Eropa, kemudian ada yang Cina. Nah ini sudah banyak, ada yang Jepang masuk semua gitu selain dari Nusantara kita. Nah oleh karena itu disinilah kekuatan kita. Saya sangat meyakini bahwa nilai-nilai atau norma-norma yang menata, yang mengatur arsitektur tradisional Bali inilah yang akan semakin kita perkuat secara bersama-sama oleh masyarakat juga, termasuk oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, sehingga arsitektur tradisional Bali ini bisa kita pertahankan. Jadi bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang arsitektur ada sejarahnya, bahkan ketika berbicara tentang arsitektur tradisional Bali pun ada sejarahnya. Sebenarnya ini sejak kapan sih arsitektur tradisional Bali ini berkembang? Nanti kita akan bahas, Prof dan juga Bapak-Bapak yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dengan topik kita masih dengan style arsitektur Bali yang kian pudar. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih.
tentunya masih kita bahas tentang style arsitektur Bali yang kian memudar. Itu yang akan kita bahas. Prof, ini berbicara tentang Bali kita. Tentang Bali yang seperti kata Prof mengatakan, ini ketika kita berbicara tentang sejarah arsitektur ini sendiri ada interaksi seperti itu. Nah, sebenarnya sejarah tentang arsitektur tradisional Bali ini sendiri, ini perkembangannya sejak kapan sih, Prof? Kalau saya belum berani memastikan ya, tetapi saya selalu menyampaikan bahwa nilai budaya itu atau norma-norma itu muncul pada saat adanya interaksi antar manusia. Baik. Nah, jadi pada saat itu misalnya penduduk dari luar Bali, katakanlah dulu ada misalnya Bali Age, ada Bali Mule, kemudian sudah yang namanya dari luar datang. Nah, di sanalah akan terjadi satu pergeseran-pergeseran. Jadi pada saat interaksi itu terjadi, maka akan memunculkan ada satu nilai-nilai yang terbentuk. Karena hubungan interaksi antar manusia dan menyesuaikan dengan alamnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sehingga ini kemudian berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, seiring dengan proses interaksi yang terjadi di antara warga masyarakat yang tadinya dalam komunitas kecil, kemudian antar komunitas. Nah, ini akan memunculkan satu perubahan-perubahan dari nilai-nilai. Karena kembali bahwa dalam sosiologi itu nilai-nilai dan norma-norma sosial itu akan terbentuk dengan sendirinya yang disepakati berdasarkan pada konsensus dari individu-individu yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga ini akan memunculkan satu buah pikiran dalam bentuk satu budaya, nilai-nilai budaya. Karena arsitektur tradisional Bali ini merupakan salah satu aset budaya kita yang ikut menjadi bagian yang sangat kuat di dalam pembangunan di Bali ini. Jadi bisa dikatakan ketika berbicara tentang arsitektur tradisional Bali, kita berbicara tentang adat, budaya, sastra yang berkembang di Bali. Iya, sangat benar sekali. Jadi kembali bahwa saya ingin menyampaikan bahwa mulai dari proses interaksi muncul norma, kemudian kalau norma ini sudah disepakati, kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang sampai kemudian itu pastikan bahwa kalau ada yang melanggarnya ini akan terjadi sesuatu, maka itu akan menjadi satu adat, istiadat. Jadi itu diturunkan terus-menerus. Nah, perlu saya sampaikan bahwa nilai-nilai atau norma-norma yang diatur dalam proses interaksi yang membentuk arsitektur tradisional Bali ini juga sangat didasarkan pada orientasi masyarakatnya. Artinya bahwa orientasi dari masyarakat kalau kita ambil dari kerangka Klukon gitu dalam ilmu sosiologi itu, ada orang berpikir untuk kerja, saya ini kerja mau apa gitu. Ada yang tentang dimensi waktunya dia berpikir mau saat ini, saat sekarang atau saat mendatang. Disinilah akan memunculkan satu pemikiran-pemikiran yang melahirkan nilai-nilai budaya yang salah satunya adalah bentuk dari arsitektur itu sendiri, selain yang tidak berbentuk. Baik. Nah, sehingga orientasi dari nilai-nilai inilah yang kemudian bisa bergeser. Inilah yang terjadi sampai saat ini karena pola interaksi antar manusia yang ada di Bali sudah berinteraksi dengan masyarakat di luar Bali, kemudian dengan masyarakat yang ada di dunia gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran itu, dan bahkan mungkin ada campuran nanti. Orang sudah mulai melihat bahwa dari sisi keindahannya, estetikanya gitu. Meskipun belum sesuai dengan nilai atau norma sosial yang ada saat ini. Ya, kembali lagi ke pertanyaan saya di awal ini sendiri, Prof, melihat bagaimana eksistensi arsitektur tradisional Bali di tengah perkembangan saat ini, perkembangan zaman modernisasi saat ini. Nah, kalau eksistensinya memang ini sudah mulai terjadi pergeseran. Saya sangat mengakui bahwa pergeserannya itu diawali dari kebutuhan manusia. Jadi dari yang namanya misalnya salah satu fungsi, kalau kita bicara kita di arsitektur misalnya ada fungsi, kalau fungsi hunian, kalau rumah-rumahnya ini kecil akan sangat sulit untuk menerapkan, katakanlah kita berbicara melalui norma-norma sosial asta buminya, asta kosala-kosalinya. Nah, ini akan menjadi sulit sehingga memuncullah pemikiran yang lebih simpel, lebih sederhana, tetapi masih ada unsur-unsur atau ornamen-ornamen tradisional Bali, masih ada.
dan bahkan di beberapa daerah sudah meninggalkan yang namanya nilai-nilai atau norma-norma yang mendasari dari arsitektur tradisional Bali. Inilah yang menjadikan tantangan kita ke depan, khususnya di Bali. Pada saat kita berpikir, mari kita membangun Bali, apalagi dengan Pak Gubernur yang terpilih, Nangun Satkirtilo ke Bali, gitu. Nah, disinilah kita harus berpikir ulang, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarkan seperti itu? Baik. Atau kita mulai mengendalikan? Kita harus secara perlahan-lahan mengembalikan nilai-nilai sosial yang kita miliki yang sudah mengkristal menjadi satu nilai budaya arsitektur tradisional Bali. Ya, saya ke Pak Dekan dulu, Pak Dekan, Pak Arya. Berarti kita berbicara tentang arsitektur juga rentan terhadap yang namanya perubahan, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara arsitektur, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Prof, arsitektur itu kan sebenarnya adalah respon terhadap lingkungan, alam, dan kondisi. Jadi ketika terjadi perubahan lingkungan, alam, dan kondisi sosial budaya, dan juga ekonomi, maka dengan sendirinya arsitektur itu akan mengalami perubahan atau transformasi. Nah, perlu juga diingat atau dicatat bahwa arsitektur tradisional Bali itu sebenarnya adalah arsitektur yang bersifat fleksibel. Contoh misal, dalam sastra atau Astakosali disebutkan bahwa kalau tanah miring ke barat itu efeknya adalah sering bertengkar ya. Jadi bagaimana leluhur kita menyiasatinya dulu, yaitu dengan cara menanam pohon biu gedang batu begitu. Jadi setiap masalah atau setiap tantangan yang kita hadapi itu selalu ada pemecahannya. Demikian juga dengan pada saat kondisi kita yang sekarang ini. Nah, sekarang ini kan banyak pengaruh-pengaruh atau masuknya arsitektur, terutama style atau gayanya dari luar. Nah, sebagai orang Bali, bagaimana cara kita melestarikan arsitektur tradisional Bali itu adalah dengan melakukan adaptasi seperti yang dilakukan oleh para leluhur kita dulu. Leluhur kita bisa dikatakan cerdas atau cerdik dengan membuat solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi mereka zaman dulu. Nah, zaman sekarang maka kita harusnya juga memiliki kemampuan itu untuk beradaptasi terhadap lingkungan perubahan yang terjadi. Contohnya kalau tadi disebutkan style arsitektur gitu ya. Sementara arsitektur itu bukan terbatas pada style saja, khususnya arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali itu ada filosofinya, ada konsep, tata letak, tata bentuk, dan juga ada ritual. Jadi ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan arsitektur tradisional Bali secara utuh dan menyeluruh, kita bisa mengadaptasi elemen-elemen tertentu dalam arsitektur itu sehingga arsitektur tradisional Bali dapat lestari dan dapat bertahan, yang dapat dinikmati juga nanti oleh anak cucu kita di kemudian hari. Ya, berarti ada pakem yang harus diterapkan ketika kita berbicara tentang arsitektur tradisional Bali. Ya, benar sekali. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan tentu adalah filosofinya. Jadi arsitektur tradisional Bali tanpa filosofi itu seperti orang tanpa roh gitu ya. Jadi filosofi yang harus kita perhatikan yang pertama, contohnya adalah filosofi tentang tata letak. Nah, walaupun di dalam zaman modern sekarang ini sulit untuk membangun pada lahan yang luas gitu, lahannya pasti sempit. Nah, tata letak itu masih memungkinkan untuk kita implementasikan, kita terapkan sehingga filosofinya sesuai dengan arsitektur tradisional Bali. Nah, yang kedua, dalam arsitektur tradisional Bali itu seperti tadi yang dikatakan Prof, ada dimensinya menggunakan antropometri. Nah, itu juga bisa diterapkan ke dalam desain perumahan modern. Karena dimensi arsitektur tradisional Bali itu mengikuti prinsip-prinsip ergonomis. Jadi penghuni arsitektur tradisional Bali itu secara tidak langsung ketika menghuni suatu hunian itu
karena dimensinya sesuai dengan dimensi tubuh, maka bisa terjadi atau tercipta suatu kesehatan kerja biasanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, secara visual ini yang paling mungkin untuk kita terapkan. Secara visual dengan menerapkan ornamen-ornamen tradisional Bali. Misalnya kekarangan, kemudian pepatran dan sebagainya. Jadi sangat mungkin untuk mengadaptasikan arsitektur tradisional Bali itu ke dalam arsitektur masa kini atau arsitektur kontemporer, sehingga ada keberlanjutan antara arsitektur tradisional Bali dan arsitektur kontemporer yang kita lihat sekarang ini. Jadi seperti ini. Ya, baik. Saya ke Gede dulu. Gede, seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Dwi Jendra ini sendiri. Apa yang menarik perhatian kamu tentang arsitektur tradisional Bali ini sendiri, Gede? Dari arsitektur yang menarik itu mungkin dari budayanya, Pak ya. Iya. Karena dari yang saya lihat itu kan nilai jual dari Pulau Bali itu sendiri untuk menarik wisatawan itu kan dari budayanya itu sendiri. Ya. Nah nantinya kita sebagai mahasiswa arsitektur tentunya kan akan lulus terus nanti berkecimpung di dunia arsitektur itu sendiri. Yeah. Nah kita memiliki peran penting bagaimana untuk melestarikan serta mengembangkan arsitektur tradisional Bali itu sendiri di era perkembangan teknologi yang sekarang. Nah seperti apa sih contohnya? Yang pertama yang paling penting itu yang yang memahami serta menghormati dari filosofi arsitektur tradisional Bali itu sendiri. Nah, kalau berbicara dengan arsitektur tradisional Bali, tidak hanya estetikanya saja kan? Yeah. Di dalamnya juga terkandung filosofi yang kuat, seperti contohnya Trihita Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Ada Astukusali yang terdiri yaitu aturan tata ruang dalam bangunan Bali, dan Trimandala yang penting yaitu konsep zonasi area dalam arsitektur tradisional Bali. Nah, dengan memahami konsep dan filosofi dari arsitektur tradisional Bali tersebut, nantinya kita ada bekal untuk tetap mengembangkan sekaligus berinovasi untuk tetap menjaga arsitektur tradisional Bali ini dapat berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Ya, dengan cara apa Anda sebagai generasi muda untuk menjaga agar generasi atau arsitektur tradisional Bali ini seperti Prof mengatakan ini agak tergerus juga nih kalau kita berbicara tentang di zaman modernisasi dan globalisasi saat ini. Apa yang akan dilakukan seorang Gede? Ya seperti yang saya jelaskan itu yang pertama dan paling penting itu memahami kan arsitektur tradisional itu Bali itu lumayan kompleks, tapi pada dasarnya kita paham berapa filosofinya itu mencakup untuk keseluruhan aturan-aturannya. Ya, aturan-aturan yang harus diterapkan ketika kita berbicara tentang arsitektur tradisional Bali. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, kita masih berbicara tentang bagaimana style arsitektur Bali yang kian memudar seperti itu. Saya masih ke Gede Niki sebagai generasi muda Niki sendiri. Gede, berarti ada hal yang perlu kita ketahui tentang tantangan modernisasi dan globalisasi yang bisa dikatakan salah satu penyebab arsitektur tradisional Bali yang unik ini agar tidak bisa digantikan dengan desain yang serba modern seperti itu, kekinian seperti itu. Banyak yang mengatakan ini, banyak juga yang mempengaruhi, bahkan seniman lokal pun memadukan unsur-unsur modern dan tradisional dalam menciptakan karya. Gede melihatnya ketika kita berbicara apa yang kita lihat di lapangan ini sendiri? Seperti tadi Pak Prab sama Pak Arya bilang ya, pentingnya itu inovasi ya, inovasi untuk arsitektur tradisional Bali. Karena sekarang kan untuk perkembangan zaman ini tentunya material, teknologi, bangunan juga berkembang pesat, jadi ada inovasi dari kita
untuk menjaga dari arsitektur tradisional Bali tersebut. Jadi bisa dikatakan arsitektur rentan dengan perubahan, misalnya soal teknologi, soal bahannya, kemudian kemajuan informasi, iptek seperti itu juga mempengaruhi. Tentu saja mempengaruhi. Karena kan informasi itu lumayan gampang sekarang kita dapat ya. Itu mungkin sangat mempengaruhi untuk bagaimana kita menginovasikan arsitektur itu sendiri, mencocokkan dan juga mengembangkannya. Baik, Pak Dekan, kita berbicara tentang identitas kelokalan Bali. Bagaimana caranya memperkuat identitas kelokalan budaya Bali agar tradisional atau arsitektur tradisional Bali ini tidak semakin tergerus? Baik, kalau kita bicara tentang kelokalan, khusus di Bali, arsitektur tradisional Bali itu sebenarnya tidak homogen. Sebenarnya ada banyak konsep atau pengetahuan yang berbeda-beda. Misalkan arsitektur dengan corak Bali Mula, Bali Age itu berbeda dengan arsitektur Bali Daratan yang dicirikan atau diidentikan dengan Asta Kosala Kosali, Asta Bumi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memperkuat ini? Maka masing-masing kabupaten kota itu setidaknya harus memiliki perda tentang arsitektur bangunan gedung itu sendiri. Nah, ketika ada perda, maka pemerintah kota bisa melakukan implementasi atau pembatasan pengendalian terhadap pembangunan gedung sehingga sesuai dengan arsitektur tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya di daerah Badung itu kan corak atau stylenya style Babadungan dengan bata merah dan sebagainya. Kemudian di Karangasem itu lebih banyak menggunakan batu-batu kali ya sebagai. Kemudian di Beleleng ada yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah bias melile yang seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah daerah dalam perda nantinya dapat memasukkan unsur-unsur atau panduan-panduan tersebut ke dalam perda sehingga dapat diimplementasikan. Tapi tidak cukup hanya dengan perda. Yang harus dilakukan adalah penegakan terhadap perda tersebut. Jadi ketika suatu masyarakat atau masyarakat ingin membangun, maka bangunan tersebut harus sesuai dengan perda yang memuat tentang arsitektur tradisional Bali tersebut. Dan tentu sebaiknya menurut hemat saya, jika terjadi pelanggaran terhadap perda, maka sebaiknya harus ada sanksinya, bukan hanya bersifat himbauan atau saran dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Prof, kita berbicara tentang perda. Kita memiliki perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2005 yang jelas-jelas mencantumkan tentang arsitektur tradisional Bali. Ini berbicara tentang perlawanan tidak langsungkah bagi kita sendiri ketika melihat masifnya pembangunan yang tidak bercirikan arsitektur tradisional Bali? Ya, kalau saya melihat perda itu lebih banyak sifatnya mengendalikan ya. Jadi mengendalikan. Ya, mengendalikan terhadap dampak dari modernisasi dan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu kuat menerpa budaya Bali ini. Yeah. Tetapi saya ingin melihat di akarnya terlebih dahulu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kemudian mahasiswa dari Fakultas Teknik Arsitektur Dwi Jenderal University ini bahwa di setiap daerah di Bali ini memiliki ciri tersendiri gitu. Apa yang mencirikan itu yang saya sampaikan tadi, diawali dari proses interaksi antara manusia sesuai dengan alamnya dan didorong untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga berbeda-beda. Kalau di Karangasem misalnya ada batu kali karena di sana memang sumber daya alam seperti itu. Di Buleleng misalnya dengan pasir bias temblilu karena memang ada di sana. Nah, oleh karena itu kembali pada perda ini, maka saya menginginkan bahwa sebelum perda ini memang nanti diterapkan secara nyata gitu dan memiliki kekuatan, tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ya memang perda itu sebaiknya dan sepatutnya disertai dengan sanksi. Namanya juga peraturan, kalau tidak ada sanksi tidak akan berguna. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, bahwa di awal yang bisa kita lakukan adalah memperkenalkan lagi nilai-nilai
arsitektur tradisional Bali ini. Mulai dari mana? Salah satunya kami di perguruan tinggi Dwi Jendra University masih membuka program studi teknik arsitektur. Jadi kami, dan itu khusus tradisional ya Pak Dekan ya. Jadi program studinya teknik arsitektur tradisional Bali. Kenapa? Karena kami di Dwi Jendra University ini, di Yayasan Dwi Jendra dengan visinya yang berkaitan dengan budaya, kesusastraan dan agama Hindu, benar-benar ingin menjaga itu. Nah sehingga anak-anak muda, anak-anak kecil ini perlu diperkenalkan terlebih dahulu. Agar yang pertama mengetahui, memahami loh, ini adalah arsitektur tradisional Bali yang mulai dari awal, misalnya apakah itu Bali Mule, Bali Age sampai pada terjadi sekarang. Sehingga mereka memiliki pemahaman. Kemudian mereka menjadi tahu. Barulah kemudian kembali kepada perda tadi. Kalau perda provinsi ini sifatnya pengendalian dan koordinatif, maka di setiap kabupaten dan kota yang ada di Denpasar ini, sebelum perda itu dilakukan, agar ada identifikasi terlebih dahulu. Seperti apa nilai-nilai tradisional, arsitektur tradisional Bali yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. Karena bisa saja berbeda atau mungkin ada campuran-campuran. Nah, di sanalah kemudian menjadi dasar untuk membuat perda, sehingga bagi yang melanggar, nah di sana akan kelihatan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa sebelum kita menyusun perda memang kita harus ada satu pedoman yang mana yang sebenarnya dimaksudkan sebagai arsitektur tradisional Bali itu. Karena di masing-masing kabupaten kota akan berbeda-beda. Oleh karenanya disinilah peran pemerintah, peran perguruan tinggi ya, mudah-mudahan nanti program studi arsitektur tradisional Bali yang ada di Dwi Jendra ini akan menjadi partner bagi pemerintah untuk pertama mengidentifikasi kemudian menginventarisasi seluruh arsitektur tradisional Bali yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Barulah kemudian menjadi satu pedoman pada saat kita ingin menjaga, melestarikan arsitektur tradisional Bali ini. Jadi itu langkah awal kita, mulai dari manusianya. Karena apa? Sekali lagi, saya dari orang sosiolog itu selalu berpikir semuanya akan berubah, terjadi pergeseran pada saat ada interaksi-interaksi itu dan memunculkan satu norma-norma baru. Nah sekarang begitu muncul norma baru, apakah norma yang lama kita tinggalkan atau masih kita pakai untuk dimodifikasi seperti tadi disampaikan, sifatnya adalah fleksibel dan adaptif. Sifatnya fleksibel. Kemudian kita berbicara lagi tentang apa yang kita miliki, Perda nomor 5 tahun 2005, tetapi kita lihat di lapangan ini banyak sekali perubahan yang terjadi ketika berbicara tentang arsitektur. Ini apakah kita kecolongan? Seperti itu Prof melihatnya? Iya. Kalau memang faktual, jadi secara faktual ada dalam tanda petik kita kecolongan. Nah, kembali lagi disinilah yang kita sebut dalam keseharian ya law enforcement itu. Jadi bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, petugas-petugas yang memang menjaga peraturan daerah itu. Karena perda yang ada di Provinsi Bali ini sifatnya koordinatif, mengendalikan, seyogyanya perda yang ada di kabupaten dan kota di Bali ini itu yang menjadi lebih kuat gitu. Jadi petugas-petugas atau aparat pemerintah di kabupaten dan kota yang ada di Bali inilah yang menjaga perda itu. Dilihat langsung, paling sederhana kalau sudah digambar atau di perencanaannya tidak mencerminkan arsitektur tradisional Bali, paling tidak izin tidak dikeluarkan. Itu paling tidak. Jangan sampai kecolongannya bangunan sudah berdiri kemudian ada misalnya di media sosial diributkan, barulah kemudian terjun petugas. Setelah itu bangunan di stop. Nah ini sudah langkah yang mundur gitu. Oleh karena itu sejak awal harus dilakukan. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, tidak hanya aparat pemerintah yang menjaga perda, tetapi masyarakat lokal di sana. Karena kita punya benteng yang sangat kuat yaitu desa adat. Nah sekarang kembali desa adat ini pun juga perlu diberikan pemahaman tentang arsitektur tradisional Bali. Sehingga pada saat desa adat ini ingin mengendalikan, mereka-mereka ini, beliau-beliau ini memiliki pemahaman bahwa ini loh yang dimaksudkan
arsitektur tradisional Bali yang akan ada di wilayah kami, sehingga kalau Baik. itu berbeda, masyarakatlah yang lebih awal kemudian menyampaikannya kepada pemerintah. Atau dengan seperti kata itu. lain yang lagi viral ini sendiri atau idiomnya ada meme-nya no viral no action seperti itu. Iya, itu yang terjadi saat ini. No viral, no action. No viral no action seperti itu. Iya. Baik, baik. Pak Dekan, saya pernah mendengar ini tentang apa yang dinamakan arsitektur Bali modern seperti itu. Ini sebenarnya memang adakah seperti itu? Sepanjang sepengetahuan saya, yang ada itu adalah arsitektur Bali kontemporer ya. Kontemporer. Ya, jadi arsitektur Bali yang mengadaptasi nilai-nilai arsitektur tradisional Bali ke dalam fungsi-fungsi yang lebih modern atau kontemporer. Jadi misalkan kalau di arsitektur tradisional Bali itu kan khususnya di sastra itu tidak disebutkan fungsi-fungsi lain selain hunian ya. Misalnya kantor, mall dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya supaya arsitektur tradisional Bali ini tetap bisa diimplementasikan ke dalam arsitektur dengan fungsi-fungsi yang lebih baru, lebih modern dan lebih kontemporer, yaitu dengan cara mengadaptasikan misalnya filosofi, tata letak, tata bangunan, atau juga yang paling mudah yang katakan tadi adalah secara visual dengan menggunakan ornamen. Jadi yang paling banyak kita temui kan arsitektur kontemporer Bali sekarang itu adalah arsitektur yang menggunakan fungsi modern, tapi di luarnya secara visual, secara eksternal itu menggunakan ornamen-ornamen Bali seperti kekarangan, patre dan sebagainya. Ya, berarti kita berbicara tentang peran tata ruang dan persetujuan bagaimana dengan sentuhan arsitektur tradisional Bali ini sendiri atau pengetatan seperti itu kalau kita berbicara tentang perda yang kita miliki. Kalau bicara tentang perda tentunya ini menjadi kewenangan pemerintah untuk nantinya apakah akan melakukan penegakan hukum atau melakukan pembinaan atau pengetatan. Tapi harapan kami sebagai akademisi tentunya pemerintah dapat mengatur atau mengendalikan pembangunan di Bali ini setidaknya agar bisa menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali. Nah, bagaimana nanti pemerintah ingin menegakkan perda tersebut? Nah, tentu tadi seperti yang dikatakan ada penegakan hukum, pembinaan, kemudian juga ada pengetatan, pengendalian dan sebagainya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang kami harapkan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan atau melestarikan arsitektur tradisional Bali. Karena kalau dari akademisi saja sendiri tentu atau perguruan tinggi tentu tidak mudah untuk melakukannya karena ini terkait dengan perizinan dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ini bagaimana style arsitektur Bali yang kian memudari ini sendiri di Talkshow Merah Putih, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana style arsitektur Bali kian pudar. Nah, kita berbicara tentang apa yang terjadi di lapangan, seperti tadi dengan Perda nomor 5 tahun 2005 yang mengatur tentang arsitektur tradisional Bali ini sendiri, tetapi di lapangan banyak sekali kita lihat pembangunan yang begitu masif yang mengabaikan arsitektur tradisional Bali, istilahnya kecolongan lah ya, seperti itu. Nah, seperti apa Gede bisa sebagai generasi muda ini sendiri, tidak bisa dipungkiri nih Bali sebagai daerah tujuan pariwisata ini juga mungkin dipengaruhi oleh pariwisata, kemudian modernisasi, sehingga menyebabkan beberapa perubahan dan seringkali menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan ekspektasi wisatawan. Seperti itu. Seorang Gede ini sendiri, apa yang harus dilakukan agar perda ini tetap ditegakkan sehingga arsitektur tradisional Bali tetap bisa dikatakan dipelihara dengan baik? Kalau untuk perda sendiri mungkin dari pemerintah kan sudah makan bagus ya gini ya programnya, untuk mungkin diperketat lagi, tapi kita sebagai masyarakat juga harus memahami, karena tak semua kalangan masyarakat itu paham tentang arsitektur tradisional Bali. Nah, pentingnya itu kita yang sebagai mahasiswa dan lainnya mengedukasi masyarakat lainnya bagaimana sih
arsitektur tradisional Bali ini karena kan merupakan identitas kita dan merupakan nilai jual kita di sini di Bali, yaitu sebagai sebagai ciri khas lah istilahnya untuk nilai jual kita kepada wisatawan dan lainnya, karena arsitektur Bali tradisional itu menarik untuk wisatawan berkunjung untuk ke Bali. Ada hal yang perlu diketahui tentang ketentuan yang mengikat pemilik dan bangunannya juga, seperti itu yang harus dilakukan. Mereka juga harus mengerti. Ini kita punya loh Perdata 2002 nomor 5 tahun 2005, seperti itu. Tentunya harus memahami ya, karena kan dia sebagai pemiliknya juga. Terus ini budaya kita sendiri dan sudah tertera aturan-aturan dan sebagainya. Jadi untuk pemiliknya harus yang pertama itu memahami dulu, selanjutnya kan ada bekal untuk nantinya proses selanjutnya seperti itu. Gede kita berbicara tentang Bali ini sendiri yang memang terkenal dengan adat, budaya, kemudian apa yang kita miliki, keunikan yang kita miliki. Nah, kita berbicara tentang selalu kehidupan kita yang selalu berkaitan dengan adat dan agama. Pastinya tidak akan pasti lari dari pakem yang ada, arsitektur tradisional Bali. Itu yang perlu ditekankan kepada generasi berikutnya seperti itu, generasi muda saat ini. Benar. Ya benar, untuk generasi muda sih yang saya lihat sih kesadaran untuk arsitektur tradisional Bali sendiri lumayan kurang, karena kan itu mungkin terlalu kompleks apa gimana. Tapi yang paling penting itu untuk pemahaman itu sendiri. Yang paling utama sih untuk filosofinya itu sendiri kan berkaitan dengan arsitektur modern juga, seperti pola tata ruang, pola zonasi, ukuran-ukuran dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan pemahaman tentang ketentuan tata bangunan di Bali juga masih belum dipahami begitu luas. Masih kurang yang saya lihat. Baik. Pak Prof, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, tentunya ada dasar hukumnya arsitektur tradisional Bali ini yang harus diterapkan. Ini menurut Prof cukup penting juga, cukup genting juga dalam hal memelihara apa yang kita miliki, kearifan lokal yang kita miliki. Ya, kalau saya melihat dasar hukum untuk menjaga arsitektur itu kan sudah ada peraturan daerah, dan di peraturan daerah yang ada di provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota pun juga ada peraturan daerah. Dan di setiap peraturan daerah itu dicantumkan ada persyaratan. Jadi persyaratan misalnya untuk bangunan gedung misalnya, sederhana, tetapi itu bisa dirinci menjadi lebih banyak lagi gitu. Yang pertama misalnya penampakan luar. Jadi penampakan luar itu udahlah, bagaimana bisa kita jaga bahwa satu gedung atau bangunan itu memiliki penampakan luar dengan nilai-nilai budaya yang arsitektur tradisional Bali. Jadi misalnya ini, kalau kita lihat bahwa gedung-gedung atau bangunan yang ada di Bali ini ada banyak fungsinya, misalnya untuk hunian. Ada hunian yang ditempati secara permanen, ada hunian yang tidak permanen, misalnya ada villa dan lain sebagainya, itu akan berbeda-beda nanti. Kemudian ada untuk usaha yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, misalnya untuk mall, untuk industri dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fungsi keagamaan. Jadi semua fungsi-fungsi dari bangunan-bangunan ini akan memiliki nilai-nilai budaya dan arsitektur yang berbeda-beda. Karena kembali bahwa di setiap fungsi itu akan ada nilai-nilai yang mendasarinya gitu. Jadi saya selalu berpijak pada interaksi itu. Nah, sehingga pada saat misalnya masyarakat atau siapapun itu investor, maka dia harus selalu berpijak lagi pada persyaratan itu. Penampakan luar dan termasuk di dalam pun di interior juga ada nilai-nilai. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperhatikan? Jangan lupa bahwa apapun yang dibangun, tadi disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa kita bicara arsitektur tradisional Bali, itu di sana ada tata. Tata dari mana? Tata tempat, tata zonasinya, di mana itu? Contoh-contoh kecil, di mana kita tidak boleh membangun. Karena di sana dari nilai-nilai luhur, para leluhur kita sudah bisa menyebut, oh jangan membangun.
bangunan itu harus menghadap ke timur atau ke utara atau ke selatan atau di mana. Seperti apa kemiringan tanah. Itu semua ada aturan-aturannya yang didasari pada nilai-nilai atau norma sosial masyarakatnya. Itu ada. Tetapi aturan itu ketika kita berbicara di lapangan ini seringkali bertolak belakang. Itu yang saya sampaikan tadi. Kembali pada law enforcement. Law enforcement itu ada di kabupaten. Jadi kalau sudah kabupaten berani memberikan izin berarti seluruh persyaratan yang sudah tercantum di dalam perda itu sudah dipenuhi. Nah, namun izin itu diberikan tetapi ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, berarti ada sesuatu yang tidak benar di sana. Dari pihak aparat, kemudian juga dari pihak investor. Dan bahkan kita tidak tahu masyarakat yang tadinya tidak memahami nilai-nilai arsitektur tradisional Bali ini pun ya akhirnya menyetujui, karena biasanya kalau izin-izin itu akan selalu meminta permohonan izin juga dari tetangga-tetangganya. Jadi ada penyanding di sana. Tetapi penyanding tidak akan pernah tahu seperti apa bangunannya. Kembali lagi ini, gitu. Karena masyarakat bisa menyampaikan, karena kan saya belum tahu apa yang mau dibangun seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi disinilah peran aparat yang didampingi oleh tim ahlinya, karena saya sangat yakin di setiap perda itu bahwa sebelum mengeluarkan izin itu ada ahli, misalnya arsitekturnya ada di sana untuk menilai, memberikan satu asesmen terhadap rancangan atau terhadap apa yang sudah dibuat oleh konsultan perencananya itu, termasuk ada nilai-nilai di sana. Apa maknanya nih? Apa filosofinya ini, sehingga benar-benar bahwa bangunan yang akan nanti terwujud sudah terkonstruksi itu memiliki taksu. Taksunya taksu Bali. Kembali lagi pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Masyarakat lokal hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah, karena masyarakat tidak punya kewenangan untuk menyetop segala sesuatu yang ada di wilayah itu. Di tengah globalisasi, modernisasi, Prof melihat persentase masyarakat peminatnya masih ada dengan arsitektur tradisional Bali ini sendiri, Prof? Kalau peminatnya saya yakin, salah satunya adalah ada mahasiswa-mahasiswa kami yang di Dwi Jindre ini kuliahnya di arsitektur tradisional. Di Udayana juga ada, kemudian di perguruan tinggi lain ada. Dan bahkan saya sangat bangga ternyata anak-anak muda yang berasal dari luar Bali pun juga kuliah mempelajari arsitektur tradisional Bali. Apakah mereka nanti akan mengkombinasikan antara arsitektur tradisional Bali dengan yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Nah, saya kembali lagi dalam ilmu sosiologi ini pasti akan terjadi. Misalnya terjadi akulturasi budaya. Baik. Nah, akulturasi budaya inilah yang kemudian akan memunculkan budaya baru, sehingga apakah itu tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan, arsitektur kontemporer itu sendiri gitu. Jadi ada akulturasi budaya di sana. Jadi kendalanya ada ketika penerapannya di lapangan juga ada nih, Prof melihatnya. Sangat. Jadi kenapa saya mengatakan sangat? Banyak yang mengatakan ini ketika berbicara arsitektur tradisional pure, arsitektur tradisional Bali, ini biayanya mahal seperti itu. Iya, kembali bahwa pada saat kita bicara mahal dan tidaknya itu sifatnya dah relatif. Jadi sama seperti kita memaknai nilai-nilai budaya dalam ritual, apakah mau yang mahal, mau yang murah, mau tidak. Di arsitektur Bali pun juga dikenal, misalnya dari sisi, mulailah dari tata letak, misalnya utama, di utama, madya, niste. Sudah ada, termasuk dalam pembangunannya, mau kita yang mau ambil yang utamanya, mau yang madinya, ini semua. Jadi filosofinya sederhana, ada satu urutan-urutan, kalau kita tidak mampu yang di utamanya, dari sisi biaya, ya kita ambil yang nistenya, tapi tetap didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang ada di Bali ini sendiri gitu. Baik, Pak Dekan, berarti payung hukum sudah ada, kemudian jurusan juga ada ya di Dwi Jindre ini sendiri. Lalu apa yang ingin ditanamkan kepada generasi muda tentang keberadaan arsitektur tradisional Bali ini sendiri? Ya, tidak dipungkiri bahwa Bali ini adalah sebuah benteng yang terbuka gitu. Jadi sebuah benteng, kita ingin tetap melestarikan apa yang ada di dalam bentengnya itu. Tapi pada saat yang bersamaan kita membuka pintu bentengnya.
Jadi benteng terbuka. Nah, bagaimana kita dapat tetap mempertahankan apa yang ada di dalam itu adalah dengan melakukan atau memberikan suatu pembinaan atau sosialisasi tentang arsitektur tradisional Bali. Nah, kami sendiri di program studi arsitektur Universitas Dwi Genre, kami sudah melakukan identifikasi dan inventaris tentang pengetahuan arsitektur tradisional Bali yang terdapat dalam lontar-lontar seperti Astokosali, Astapatali, ada juga Wisma Karma dan sebagainya. Nah, bukan hanya kami melakukan inventaris dan identifikasi, tapi kami juga merubah yang dari awalnya itu lontar itu berupa kata-kata, kami transformasi ke dalam bentuk visual. Jadi kami di program studi arsitektur itu ada 3 mata kuliah yang berkaitan dengan arsitektur tradisional Bali, yaitu arsitektur tradisional Bali 1 sampai 3. Nah, dalam studi arsitektur tradisional Bali inilah mahasiswa diajak untuk mencari sumber-sumber sastra atau pengetahuan dari Undagi, kemudian dikumpulkan di program studi untuk dijadikan sebuah buku. Nah, jadi kami di program studi arsitektur Universitas Dwi Genre ini memiliki 2 jenis buku yang berkaitan dengan sastra tentang arsitektur tradisional Bali. Yang pertama itu adalah tentang dimensinya yang dalam bentuk visual, jadi terkait dengan sukat, sikut dan sebagainya kami sudah identifikasikan dan kami sajikan secara visual. Kemudian yang kedua tentang proses pembangunan, termasuk tentang pemilihan lahan, tentang lahan-lahan yang tidak boleh dibangun dan sebagainya, dan juga tentang ritual-ritual yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir. Itu juga sudah kami visualisasikan dalam bentuk buku bergambar ya. Jadi ketika generasi muda ingin mempelajari arsitektur tradisional Bali, bisa datang ke Dwi Genre, mau menempuh jalan yang agak rumit dalam tanda petik dengan membaca lontarnya, kami punya perpustakaan lontar. Baik. Atau mau yang lebih mudah dengan ringkasan yang berbentuk visual atau gambar tersebut. Nah, untuk bisa mengakses itu kami ada di website kami sudah kami upload 2 buku tersebut. Yang pertama tentang dimensi atau sikut, yang kedua tentang proses pembangunan. Jadi kalau masyarakat yang berminat silakan untuk mengakses website kami. Jadi bahkan masyarakat umum bisa mengakses? Ya, bisa dan terbuka untuk umum. Baik, Gede, selaku sebagai generasi muda ini sendiri, apa yang ingin ditanamkan kepada generasi muda tentang keberadaan arsitektur tradisional Bali ini sendiri? Ya, seperti kembali lagi seperti tadi, yang paling utama itu yang paling dasar mungkin dalam paham dulu ya. Pemahamannya. Ya, pemahaman dulu dalam filosofi dan lain sebagainya, seperti tata ukuran, tata ruang, tata letak. Nah, dalam kita selanjutnya setelah paham filosofinya, baru bisa ke tahapan berikutnya, nanti mungkin penerapannya, bagaimana prosesnya, bagaimana finishingnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, mencintai dulu juga ya, jangan lupa. Iya benar. Betul sah. Ya, baik. Prof, ini closing statement. Kita memiliki ternyata Hari Arsitektur Indonesia. Apa yang Prof lihat dari hari atau melalui Hari Arsitektur Indonesia ini sendiri, harapannya terhadap keberadaan arsitektur tradisional Bali ini sendiri, Prof? Saya sangat berharap bahwa pada saat kita memiliki hari, ini hari yang sangat penting momen, yaitu arsitektur Indonesia, atau saya lebih suka menyebutkannya arsitektur Nusantara begitu. Nah, disinilah kita memulai bahwa jangan sampai kita berhenti menggaungkan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali dan kemudian kita menerapkannya sampai kemudian kita harus melestarikan dari arsitektur tradisional Bali itu sendiri. Sehingga Hari Arsitektur Nusantara ini atau Indonesia ini adalah bagian dari upaya kita, pemerintah dan masyarakat, untuk melestarikan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali. Jadi mari kita sama-sama menggaungkan arsitektur tradisional Bali, di Bali dan bahkan di luar Bali.
Baik, di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi saat Oke, ini, itu yang pasti. harus kita lakukan, Iya. Prof ya. Bapak-bapak, terima kasih sudah sharing pada hari ini sama di Sekedar Karang. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.